Orang yang mandi dengan pakai ilmu, dengan mandi tanpa ilmu itu beda. Beda dalam apa? Dalam pandangan Allah. Jadi kalau kita mandi pakai ilmu, dalam pandangan Allah juga beda. Maka penting kita pahami tentang makna daripada mandi. Ya, Rasulullah contohkan semuanya, sampai urusan kamar mandi itu detail Nabi mengajarkan kepada kita. Menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kirinya, tangan kanan ke tangan kirinya untuk mencuci kemaluannya. Kemudian berwudu, kemudian mengambil air untuk mencuci rambut kepala. Jadi sebelum mandi Rasulullah, sebelum mandi janabah, Nabi wudu dulu. Setelah mencuci kemaluannya, kemudian Rasulullah wudu dulu. Kemudian mengambil air untuk mencuci rambut kepala, di kepala dibasuh terlebih dahulu. Kemudian mengambil air dengan kedua tangannya untuk menyiram bagian kepalanya sebanyak 3 kali. Kemudian menyiram seluruh badannya, kemudian mencuci kedua kakinya. Jadi ketika kita mandi janabah itu bukan asal gojor air, ada cara-cara yang dicontohkan dari Rasulullah SAW. Dan ketika kita mandi, teringat Rasulullah mandi, kemudian kita mengikuti cara bagaimana Rasulullah SAW mandi, maka pahalanya beda dengan asal mandi. Karena kita telah mengamalkan sunnah di kamar mandi. Syaratnya sperma yang mewajibkan mandi itu air sperma yang keluar pertama kali. Dan tanda-tanda sperma ada 3. Pertama, terasa nikmat waktu keluarnya dengan terpancar. Apabila dalam keadaan basah maka baunya seperti bau adonan tepung, dan apabila dalam keadaan kering maka baunya seperti bau putih telur. Ini sudah dibahas oleh para fuqaha. Memang kenyataannya seperti itu. Apabila terdapat salah satu dari tanda di atas maka telah diwajibkan mandi. Para jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, yang diberi nikmat oleh Allah, yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberi kemampuan untuk bisa hadir mulai pagi ini kita dengan salat berjemaah subuh, dan diberi kesabaran insyaallah menunggu sampai isyraq, sehingga kita tutup majlis di masjid ini pagi ini dengan salat isyraq yang pahalanya disebutkan dalam hadis seperti ibadah haji dan umrah. Kita saksikan hari-hari ini gelombang demi gelombang kaum muslimin dari berbagai negara hadir Mekah Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, termasuk dari Indonesia yang terbanyak jemaah haji tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala hadir di Mekah Mukarramah, mereka untuk memenuhi panggilan Allah yaitu ibadah haji dan umrah. Kita yang belum diberi kesempatan dan kemampuan oleh Allah tidak terhenti pahala itu, tapi Allah muliakan umat Nabi Muhammad yang tetap semangat mengamalkan agama, salat subuh berjemaah, sabar duduk, jangan keluar dari tempat duduk sampai isyraq, kemudian salat 2 rakaat, pahalanya seperti haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Ini takut ragu, kita diulangi oleh Rasulullah sampai 3 kali. Sempurna, sempurna, sempurna. Sampai di mana keyakinan kita dalam memahami hadis ini? Dan hadis ini di mana? Di Jami'us Sahih. Jami'us Sahih lil Muslim. Karena itu mari kita niatkan sambil beriktikaf, bermajlis ilmu sampai isyraq, semata-mata ingin meraih satu fadilah yang Allah berikan kepada kita. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 73 sampai 74. Ada ayat, rentetan ayat, qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim yakhtassu birahmatihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. 2 ayat ini Allah menjelaskan, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya keutamaan itu diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendaki. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi
man yasha. Qul, katakanlah Muhammad, sesungguhnya keutamaan anugerah itu di tangan Allah, diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Nah, pada saat kita mendengar ayat ini bahwa Allah berfirman memberikan anugerah keutamaan itu kepada siapa yang dikehendaki, langsung kita angkat tangan, ya Allah, kami, ya Allah, kami beri, ya Allah, masukkan di situ. Karena Allah berfirman, yu'ti man yasha, diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Berarti ada di situ, di sana orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan anugerah, untuk mendapatkan keutamaan itu. Termasuk keutamaan ini, duduk sabar mendapatkan pahala haji dan umrah. Betapa banyak, bahkan banyak enggak hadir ya. Masjid sudah Masya Allah mentereng seperti ini, Nabi sudah mengatakan seperti itu, tapi masih belum yakin, masih ragu ya, belum yakin. Kalau kita yakin, masuk di sini, man yasha, siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas rahmatnya, anugerahnya, ampunannya, ridhonya, dan lain-lainnya. Semua maha luas Allah SWT, alim dan maha mengetahui. Kemudian lanjutan ayat ini, yakhtassu bi rahmatihi man yasha lagi. Allah mengkhususkan sebab rahmatnya, dengan rahmatnya itu dikhususkan kepada siapa? Man yasha, siapa yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu dzul fadlil azim. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu dikehendaki oleh Allah mendapatkan anugerahnya, keutamaannya, dan rahmatnya yang khusus. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Nabi juga bersabda dalam sebuah hadis, yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaihi wa yub'atsu ala ma mata 'alaihi. Seseorang akan meninggal tergantung kebiasaan dia hidup. Hidupnya seperti apa waktu hidup, itu nanti meninggalnya seperti itu. Kalau biasa hidupnya taat, nanti meninggalnya dalam keadaan taat. Kalau hidupnya biasa beramal soleh, nanti meninggalnya dalam keadaan beramal soleh. Loh, memang ada orang meninggal dalam keadaan beramal soleh? Iya ada tentu. Tetap istiqomah zikir kepada Allah, zikir dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa yub'atsu 'ala ma mata 'alaih, dan seseorang akan dibangkitkan oleh Allah tergantung apa? Ketika dia waktu meninggal. Waktu meninggal dia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan amal baik, dalam keadaan taat. Nanti dia ketika dibangkitkan oleh Allah juga dalam keadaan baik. Kita berharap masuk di sini semuanya. Mudah-mudahan kebiasaan kita selalu berkebiasaan baik, sehingga semua aktivitas kita buat menjadi baik. Sehingga dikatakan oleh Al-Habib Abu Bakar masyhur di dalam sebuah makalahnya, ad-dunya 'inda shalihin wasilah wa 'inda ghairi shalihin ghayah. Kata beliau, dunia ini menurut orang-orang saleh itu wasilah, hanya sebagai wasilah saja, perantara, alat, media itu bagi orang-orang yang soleh. Wa inda ghairi shalihin ghayah, tapi menurut orang-orang yang tidak soleh, kata beliau, ghayah, tujuan. Tujuane urip, tujuane mangan, tujuane ngelompokno donya, tujuane ngelompokkan mewah-mewah, itu tujuan bagi mereka, bagi orang-orang yang tidak soleh. Tapi bagi orang yang soleh, apapun yang dicapai, yang diraih daripada dunia ini hanya sebagai media saja, perantara saja, wasilah, bukan tujuan. Kemudian beliau melanjutkan makalahnya, man ja'ala nadruhu ila rabbih faqad irtaqa. Barang siapa yang menjadikan pandangannya kepada Tuhannya, yakni ketika dia hidup selalu mencari pandangan Allah, mencari pandangan Allah, ya, maka orang tersebut irtaqa, terus dia akan naik derajat, naik terus, nilai ketaatannya naik, nilai kesolehannya naik, dan naik, irtaqa. Faman shalla wa huwa ghafil fa huwa laysa mutawajjih ila Allah, fa huwa laysa mutawajjihun ila Allah.
barang siapa yang sholat, kata beliau, sementara hatinya terus lupa, terus masih diliputi oleh dunia, padahal dia sholat, maka orang tersebut laisa mutawajjih ilallah, maka orang tersebut tidak sedang menuju kepada Allah, padahal dia kelihatan zahirnya seperti menuju kepada Allah. Karena hatinya lupa kepada Allah, dia tidak sedang menuju kepada Allah. Wa man nama ala firashihi wa lam yaqra du'aun naum fa huwa laysa mutawajjihun ila Allah. Barang siapa yang tidur kemudian dia lupa, tidak membaca, kemudian dia tidak membaca doa tidur, maka orang tersebut ketika tidur tidak sedang menuju kepada Allah. Nah, artinya apa? Kalau kita sholat berzikir kepada Allah, kita sedang menuju kepada Allah. Kalau kita tidur berzikir kepada Allah, maka kita sedang menuju kepada Allah, walaupun kita sedang tidur. Kemudian kata beliau, man akala at-ta'am wa lam yakul bismillah fa huwa laysa mutawajjihun ila Allah. Maka barang siapa makan kemudian dia tidak mengucapkan bismillah, langsung caplok gitu, nggak baca bismillah, nggak ingat sama Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut tidak sedang menuju kepada Allah. Artinya apa? Makan pun kita sedang menuju kepada Allah, sedang mencari perhatian Allah, sedang mensyukuri nikmat Allah. Yani kullama zadal khauf minallah zadar raja minallah, kata beliau. Setiap seseorang itu semakin takut kepada Allah, ya, kalau orang itu takut kepada Allah, mau tidur takut kepada Allah, mau makan takut kepada Allah, mau sholat takut kepada Allah, mau kerja takut kepada Allah, semua takut kepada Allah, maka zadar raja minallah. Apa buahnya, manfaatnya? Kalau kondisi orang itu demikian, maka harapan kepada Allah, berharapan kepada Allah itu semakin tambah. Nah, orang itu kalau ingin ketemu sesuatu, menjumpai sesuatu, semakin dekat semakin kuat harapannya. Gini betul. Semakin berdebar-debar hatinya. Nah, semakin menggebu-gebu. Seperti kemanten baru itu, kalau mau ketemu sang istrinya, ya, waktu dikawal, diikuti oleh para pengantar, oh sudah berdebar-debar, semakin dekat, semakin berdebar-debar, kan begitu. Begitu juga orang itu kalau semakin takut kepada Allah, semakin besar harapannya itu kepada Allah. Nah, semakin besar harapan kepada Allah. Apa maksud harapan di sini? Rahmatnya, harapan rahmat dari Allah, harapan ampunan dari Allah, harapan semua aktivitasnya diridhoi dan diterima oleh Allah. Itu semakin kuat. Nah, kalau sudah dalam kondisi seperti itu, wa kullama zadar raja fillah zadal husnudzan billah. Nah, kalau sudah semakin tambah harapannya kepada Allah, semakin tambah menggebu-gebu harapannya kepada Allah, itu otomatis semakin istiqomah, semakin sungguh-sungguh, semakin jejak, semakin mantap, nggak tolak-toleh, ya, maka akan tambah pula apa? Sifat seseorang semakin berbaik sangka kepada Allah, semakin kuat. Nah, kenapa? Karena dia yakin kepada Allah semakin kuat, maka tambah yakin juga, semakin tambah berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini puncaknya, wa kullama zadal husnudzan billah infataha 'alal 'abdi salih al abwab. Nah, setiap tambah baik sangka terhadap Allah semakin kuat. Nah, semakin kuat, maka oleh Allah dibukakan bagi hamba yang soleh ini pintu-pintu. Nah, ini perlu nih, pintu-pintu. Di sini disebutkan infataha ala al-abdi salih al-abwab. Pintu-pintu akan dibukakan, pintu anugerahnya, pintu nikmatnya, pintu ridha Allah, pintu ampunan, semua dibukakan oleh Allah. Pintu kebaikan demi kebaikan itu akan dibuka. Nah, inilah bagi orang saleh yang harapan yang paling dia pikirkan itu adalah bagaimana dia mendapatkan ridha rahmat dari Allah, nafahat pemberian dari Allah SWT. Nah, ini bagi orang saleh. Oleh karena itu, para jemaah sekalian dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan setiap saat, setiap waktu dari aktivitas kegiatan kita ini
semua kita jadikan sebuah kebaikan yang mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita lanjutkan kajian fikih ibadah sampai kepada bab al-ghusl. Ya, itu sebagai pembukaan tadi al-ghusl. Sekarang bab al-ghusl, al-ghusl artinya mandi. Nah, kalau adab mandi sudah dijelaskan kemarin dalam babul adab, dan adab masuk dan keluar kamar mandi sudah dijelaskan dalam kitab al-adab. Sekarang langsung saya loncati langsung babul ghusl. Babul ghusl pengertian mandi. Nah, orang yang mandi dengan pakai ilmu dengan mandi tanpa ilmu itu beda. Beda dalam apa? Dalam pandangan Allah. Ya, jadi kalau kita mandi pakai ilmu, dalam pandangan Allah juga beda. Maka penting kita pahami tentang makna daripada mandi. Mandi secara bahasa, secara etimologi, secara bahasa artinya as-sail, yakni mengalirkan air. Kemudian menurut syariat, pengertian mandi menurut syariat mengalirkan air ke seluruh anggota badan dengan niat tertentu. Nah, ini pentingnya. Dengan niat tertentu. Karena ada mandi gak pakai niat. Masuk kamar mandi langsung gerojok sabun, empah pikiran kata apa enggak tahu. Pokoknya mandi. Tapi yang menurut syariat mandi itu adalah mengucurkan seluruh air ke seluruh badan dengan niat tertentu. Melakukan mandi merupakan amalan yang dianjurkan oleh syariat. Nah, ini mesti kita pahami. Jadi kita mandi itu bukan hanya untuk membersihkan badan, tapi memang diperintah oleh syariat. Meskipun dengan ibadah seperti mandi wajib atau mandi sunnah, atau hanya sebatas untuk membersihkan badan. Sebagaimana firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi dua keadaan orang ini dicintai oleh Allah. Pertama apa? Orang yang ahli taubat. Kedua, orang yang suka mensucikan diri. Termasuk bagiannya dari mandi. Kalau mensucikan diri, badan itu taubat dohir. Ini dibersihkan dari kotoran-kotoran. Ya. Begitu juga kita kembali kepada Allah, taubat dosa-dosa kita, ya, dibersihkan oleh Allah SWT. Maka dua keadaan orang yang suka taubat, yang suka mensucikan diri, itu mendatangkan cinta dari Allah. Faidatun. Nah, lafaz mandi dalam perspektif ilmu fikih, ya, itu ada dua. Ada al-ghuslu, ada al-ghaslu. Ya, kalau kita niat mandi gimana? Nawaitul ghusla, nawaitul ghusla. Nawaitul ghusla. Nawaitul ghusla. Jadi ada al-ghuslu, ada al-ghaslu. Napa al-ghuslu? Pakai ghainnya pakai dhamma. Al-ghuslu. Al-ghuslu adalah jika akan digunakan untuk mandi badan, maka yang lebih utama pada huruf ghain menggunakan harokat dhammah, yakni al-ghuslu. Itu mandi badan. Jadi orang Arab itu kalau mengucapkan dengan kata-kata al-ghuslu, itu berarti yang mau dibersihkan badan. Ada al-ghaslu jika akan digunakan untuk mencuci baju, piring dan lainnya, yakni selain mandi, maka yang lebih utama pada huruf ghain menggunakan harokat fathah. Al-ghaslu. Nah, jadi kalau niat mandi jangan keliru, ya. Jangan keliru niat nawaitul ghusla. Nah, jangan keliru. Ya, yang benar nawaitul ghusla. Karena kalau al-ghusla itu niat cuci piring, cuci baju, enggak apa-apa nawaitul ghusla. Ya. Tapi kalau mencuci badan nawaitul ghusla. Dalil mandi. Nah, mandi juga ada dalilnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kamu dalam keadaan junub, maka bersucilah, yakni mandilah. Ini dalam surat Al-Maidah ayat 6.
Wa in kuntum junuban fattahharu. Jelas, jika kalian dalam keadaan junub maka bersucilah, mandilah. Diperintah, dan perintah ini perintah wajib. Karena ada perintah sunnah. Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, "Idza qa'ada baina syu'abihal arba' wa alzaqal khitana bil khitan faqad wajabal ghuslu." Ini kita bicara dalam konteks kewajiban mandi. Ya, tadi dalam ayatnya sudah jelas fattahharu, kata Allah. Kalau kalian dalam keadaan junub, segera bersuci, yakni bermandi. Dan Nabi SAW dawuh, jika duduk idza qa'ada baina syu'abihal arba', jika duduk di antara pahanya dan terjadi penggabungan antara dua alat kelamin, maka telah wajib mandi. Ini hadis lebih detail lagi ini, ya. Apabila duduk di antara dua pahanya dan terjadi penggabungan antara dua kelamin, maka telah wajib mandi. Rasulullah mengatakan faqad wajabal ghuslu. Kalau dalam ayatnya tadi apa? Fattahharu. Tapi kalau ayat hadisnya wa faqad wajabal ghuslu. Dan Nabi SAW bersabda dalam riwayat lain, riwayat Muslim dalam sahihnya, al-ma'u minal ma'. Ya, Rasulullah bersabda, ini hadis singkat ya, al-ma'u minal ma'. Nah, ini pentingnya kita memahami susunan kata-kata bahasa Arab. Jadi kadang-kadang bahasa Arab itu kalimatnya sangat singkat tapi maknanya sangat luas. Nah, ini diantaranya. Kalau diartikan bahasa Arab apa? Al-ma'u minal ma', air dari air. Nah, orang mesti bingung, ini apa maksudnya, ini air kok dari air? Iya toh, air ya dari air. Ya. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah apa? Kewajiban mandi dengan menggunakan air karena keluarnya air. Nah, yang dimaksud ini Rasulullah dengan menggunakan kalimat kinayah ini, menyindir. Ya. Kewajiban mandi dengan menggunakan air karena keluarnya air sperma. Kemudian yang berikutnya, dan setelah dari memandikan mayit, mandi, disunahkan mandi. Nah, maka berdasarkan hadis ini ada sebagian ulama yang berpendapat habis memandikan mayit itu wajib memandikan mayit, mandi. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, berdasarkan hadis ini, karena Rasulullah mandi, wa min huslil mayit, setelah memandikan mayit Nabi mandi. Ya, jadi ada 4, sebab janabah, hari Jumat, dan bekam juga karena setelah memandikan mayit. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrigu bi yaminihi ala shimalihi wa yaghsilu farjahu thumma yatawadda'u thumma ya'khudul ma' ويدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حافن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ لمسلم. Nabi SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW jika mandi dari janabah, nah ini Rasulullah kalau mandi dari janabah apa yang beliau lakukan? Beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya terlebih dahulu. Mencuci kedua tangannya terlebih dahulu, kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya untuk mencuci kemaluannya. Ya, Rasulullah contohkan semuanya, sampai urusan kamar mandi itu detail Nabi mengajarkan kepada kita. Menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kirinya, tangan kanan ke tangan kirinya untuk mencuci kemaluannya. Kemudian berwudu, kemudian mengambil air untuk mencuci rambut kepala. Jadi sebelum mandi Rasulullah, sebelum mandi janabah, Nabi wudhu dulu. Ya, setelah mencuci kemaluannya, kemudian Rasulullah wudhu dulu. Kemudian mengambil air untuk mencuci rambut kepala, ya di kepala dibasuh terlebih dahulu. Kemudian mengambil air dengan kedua tangannya untuk menyiram bagian kepalanya sebanyak 3 kali. Kemudian menyiram seluruh badannya, kemudian mencuci kedua kakinya. Jadi ketika kita mandi janabah itu bukan asal gojor air, ada cara-cara yang dicontohkan dari Rasulullah SAW. Dan ketika kita mandi, teringat Rasulullah mandi, kemudian kita mengikuti cara bagaimana Rasulullah SAW mandi, maka pahalanya beda dengan asal mandi. Karena kita telah mengamalkan sunnah di kamar mandi, ya, beda.
Nah, jadi dihadirkan, oh Nabi begini, saya tiru. Nah, bahkan ketika megang gayung gitu loh, kita mau urusan cawi, ingat Rasulullah, bagaimana cara Rasulullah mandi, itu dapat pahala. Maka kata Sayyidina Salman Al-Farisi, hatta al-khira'ah, sampai urusan kamar mandi di toilet itu Nabi mengajarkannya. Nah, kemudian para jemaah, pengertian janabah dari segi bahasa adalah sesuatu yang jauh. Nah, bahasa Arab ya, bahasa Arab itu kan asalnya janabah itu kan bahasa Arab nih. Nah, junub itu bahasa Arab. Kemudian sudah makruf jadi bahasa Indonesia ya. Nah, kamu junub, udah ngerti orang itu. Padahal junub itu sendiri bahasa Arab. Artinya junub, janabah itu dalam segi bahasa artinya jauh. Junub, jauh. Maka dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Qasas, fabasurat bihi an junubin. Fabasurat bihi an junub, maka terlihatlah dia dari jauh. Jadi junub itu artinya jauh secara bahasa. Kemudian menurut syariat jelas ya, keluarnya air mani itu namanya junub. Kemudian faedah yang kedua, hikmah dianjurkannya mandi diantaranya pertama, mendapatkan pahala atas amalan mandi tersebut karena telah mengikuti perintah syariat. Nah, ini terkait dengan niat ya, supaya kita mendapatkan pahala, supaya kita niat ketika mandi ya, supaya mandi. Ada orang mandi ya dapat seger tok, nggak dapat pahala karena nggak tahu ilmunya, nggak tahu niatnya. Maka dihadirkan niatnya ya, mendapatkan pahala atas amalan mandi tersebut karena mengikuti perintah syariat. Kemudian yang kedua, jelas untuk membersihkan badan. Maka pada saat kita menggoyorkan mandi itu, di antara niatnya apa? Nawaitul ghusla li raf'i hadatsil janabah masalah lillahi ta'ala. Ketika menggoyorkan mandi itu sambil berniat untuk membasuh seluruh badan, membersihkan seluruh badan. Nah, ketika membasuh seluruh badan itu bukan hanya menyampaikan air kepada badan, tapi untuk membersihkan badan. Hadirkan itu dalam hati supaya bersih. Maka nanti akan diteliti mulai dari atas sampai ke bawah. Ini apa sing kurung bersih ini? Kupingnya semua diteliti. Kenapa? Tujuannya untuk membersih. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya jelas badan menjadi segar. Maka orang setiap habis mandi mesti segar. Nah, begitu juga orang habis sholat itu segar, batinnya segar. Segar, habis sholat keluar dari masjid senang, murih, roha, segar batinnya. Begitu juga kita setiap habis mandi segar. Ya, itu salah satu hikmahnya. Maka disunahkan nanti mandi itu diantaranya adalah seperti malam-malam Ramadan, setiap malam sepertiga malam di atas jam 12 sunnah mandi tiap malam. Supaya apa? Segar, semangat untuk melaksanakan sholat tahajud. Baik, selanjutnya hukum mandi. Nah, tadi sudah fadilahnya sudah, utamanya sudah. Nah, sekarang hukum mandi ada 5. Jadi hukum mandi itu ada 5. Pertama, wajib. Wajib terletak pada 8 masalah. Allah, ini kalau di ilmu itu. Mandi pertama hukumnya wajib terletak pada 8 perkara. Pertama, jika telah memasukkan khasyafah, nuwun sewu, niki agak menjurus kemana-mana. Memang hukum harus dijelaskan. Ya, jika telah memasukkan khasyafah, ya, ini hasyafah itu kepala kemaluan laki-laki, ya, helm, ya memang begitu. Ke dalam farji kemaluan perempuan, atau dubur laki-laki, atau dubur hewan. Ini hukum harus jelas. Kapan wajib itu? Perkara pertama ketika memasukkan hasyafah. Baik itu dalam dia keluar mani atau tidak. Kalau masuk tetap wajib mandi. Ya, mandi. Maka hati-hati kalau ngasih nama anak perempuannya, jangan keliru dikasih nama Hasyafah. Saya masih teringat dulu di Malang, ya, ada seorang wali santri ditanya sama Yai Basari, masih ingat, sinten nami putri jenengan? Cucu napa putri gitu. Ya, dia wali santri, ya dia jujur apa adanya, dia jawab, sinten nami ini? Kalau paringi nami Siti Hasyafah Yai. Wah, Kak Kiai ketawa. Loh, jenengan kok seneng napa kok ketawa Yai? Ya, napa sampean semerap artinya Hasyafah niku? Mboten.
Hati Hasyafa niku helm. Gantos mulai saniki pun dibaringi nama Hasyafa. Dibalik mawon. Jangan kasih nama Hasyafa, Siti Hafsah. Nah, dipelintirkan sedikit. Makanya bahasa Arab hati-hati ya. Ya, keliru mengucapkannya bisa ganti maknanya. Baik, itu yang pertama. Perkara yang kedua yaitu yang perkara wajib mandi adalah keluarnya darah haid. Keluarnya darah haid. Yang ketiga keluarnya darah nifas. Jelas darah haid, darah nifas. Kemudian yang berikutnya melahirkan, sebab melahirkan. Walaupun tidak keluar darah. Kalau mau melahirkan wajib mandi. Kemudian yang berikutnya karena meninggal dunia. Nah ini dimandikan, ini sudah nggak bisa mandi sudah. Tapi wajib. Yang wajib mandikan ya orang yang hidup. Nah kalau sudah meninggal wajib mandi. Ini kan bicara dalam konteks hukum wajib mandi. Tadi ada berapa? Ada 5 perkara. Nah ada 8 maksud saya. Ada 8 perkara. Selanjutnya yang ke-6 keluar mani sperma. Nah, jadi tadi kalau urusan masuk saja walaupun nggak keluar wajib mandi. Ini keluar mani walaupun nggak dimasukkan tetap wajib mandi. Nah, kemudian yang ke-7 bernazar mandi sunnah jadi wajib. Saya kalau lulus saya mau mandi sunnah nanti hari Jumat masalah menjadi wajib itu. Saya lulus kalau sukses saya akan mandi. Boleh karena mandi bagian daripada ibadah kan. Jadi boleh bernadar ya, mandi masalah. Jadi kalau ingin bernadar yang berat-berat sangat mungkin berat untuk dilaksanakan ya nadar mandi aja sudah paling gampang itu sudah. Ya, menjadi wajib. Kemudian yang ke-8 jika terdapat najis pada badan dan tidak diketahui tempatnya. Ini wajib, ingat-ingat. Ini kadang-kadang kita nggak paham. Kita kerja yang berkaitan dengan benda-benda najis masalah. Kemudian kita nggak tahu. Ini pasti di antara badan saya ini pasti ada yang kena najis. Tapi nggak tahu posisinya di mana. Entah tangan, kaki atau kepala nggak tahu. Pokoknya wis pasti kena najis badan saya ini. Nah dalam kondisi seperti itu maka wajib dia mandi seluruh tubuh. Kalau nggak dia tidak sah nanti. Nah maka wajib. Kenapa? Karena terdapat najis. Yakin ini apa di mana tadi ya saya kena najis ya. Nah, tadi saya kena darah najis di mana? Tapi nggak tahu sarungnya mana nggak tahu. Nah dalam kondisi seperti ini maka wajib mandi. Nah ya. Kemudian hukum yang kedua sunnah. Nah sunnah seperti mandi Idul Fitri, mandi Idul Adha, ya, mandi pada hari Jumat dan lain-lain. Dan lain-lainnya apa? Di antaranya mandi kalau mau berpergian, sunnah mandi. Datang dari musafir, sunnah mandi. Mau berangkat untuk melaksanakan haji, pakaian ihram, sunnah mandi. Nah, kemudian kita sukses berhasil. Tadi saya waktu keluar ada kegiatan maksiat masalah. Di situ banyak orang-orang yang ahli maksiat. Alhamdulillah saya selamat dari itu. Pulang ke rumah mandi. Nah, itu sunnah. Masya Allah ya. Jadi kita terlepas aman daripada perbuatan kezaliman atau kemaksiatan, kita mandi syukur. Alhamdulillah, nah, sunnah dan seterusnya. Kemudian hukum yang ketiga mubah yaitu mandi tanpa niat. Ya, ini tanpa niat ibadah maksudnya. Seperti apa? Ya, ini hanya untuk bersihkan badan seperti mandi sehari-hari. Kalau untuk mandi badan, ya mubah boleh-boleh saja. Nah, tapi perlu diperhatikan di sini, ya, boleh saja walaupun mandi tetap dilihat dalam penggunaan air tidak boleh berlebih-lebihan. Itu boleh-boleh saja, mau pakai sabun apa saja, pengharum apa saja boleh. Ya. Kemudian selanjutnya yang keempat hukuman dia adalah makruh. Kapan mandi makruh? Makruh ini apa? Ya, makruh ini adalah larangan anjuran. Kalau sunnah perintah anjuran. Kalau makruh sunnah larangan anjuran. Artinya apa? Kalau ditinggalkan karena taat kepada agama maka dapat pahala. Kalau sunnah kalau dikerjakan dapat pahala. Kalau makruh kalau ditinggalkan karena taat kepada agama maka mendapat pahala. Yaitu apa? Mandi dalam keadaan berpuasa dengan cara menyelam.
iki kok seger ketok iki sungai kok apik, airnya kok bersih. Wah, luwe jam 1 siang. Langsung nyemplung jebur berendam di 1 menit di dalam. Ini makruh. Makruh. Jadi kalau enggak nyemplung, enggak menyelam enggak apa-apa, seperti biasa kamar mandi ya, enggak apa-apa seperlunya, enggak makruh enggak. Kemudian yang kelima, haram. Mandi tapi haram. Dan ini terbagi menjadi 2 bagian. Mandi yang haram ini terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, haram dan hukum mandinya sah. Yang kedua, haram dan hukum mandinya tidak sah. Kapan haram dan hukum mandinya sah? Yaitu mandi wajib atau mandi sunnah dengan air hasil curian. Airnya dapat mencuri. Lagi kemarau gak ada air, tiba-tiba ada air tangga taruh di depan halamannya. Iki tak gawe mandi. Nyuri dia. Junub masalah. Junabah ini. Enggak ada air ya apa? Nyuri dia. Tetap sah mandinya. Tapi apa? Haram hukumnya. Dia berdosa karena nyurinya tadi. Kemudian haram dan hukum mandinya tidak sah. Kapan? Mandi dengan niat ibadah atas seorang perempuan yang masih dalam masa haid dan nifas. Masih haid, masih nifas kok mandi. Tapi dengan niat ibadah. Kalau mandi biasa untuk bersih nggak apa-apa, ya. Oh saya haid atau nifas, mandi biasa, bukan niat ibadah. Yang dimaksud yang haram dan tidak sah itu kalau di saat haid, di saat nifas mandi dengan niat ibadah. Itu haram, dosa. Jadi supaya nggak haram, supaya nggak dosa, ya mandi biasa aja. Dan perempuan yang mandi dalam masa haid dan nifas seperti apa? Mandi haid dan nifas, mandi pada hari Jumat masalah. Oh ini karena hari Jumat ini masalah. Saya dalam keadaan haid. Oh sekalian deh untuk ibadah, ya kan? Nah itu nggak boleh untuk bagi perempuan. Ya, bagi perempuan yang haid dan nifas. Jadi supaya nggak haram, ya mandi biasa saja. Jangan ditempatkan dengan yang momen-momen untuk ibadah, ya biasa saja. Kemudian perbedaan definisi antara mandi wajib dan mandi sunnah. Mandi wajib adalah jika sebab mandinya terjadi sebelum mandi. Nah ini perlu dipahami. Mandi wajib adalah jika sebab mandinya terjadi sebelum mandi. Kecuali mandi karena telah memandikan jenazah. Ya, karena apa? Karena mandinya sebabnya mandi setelah terjadinya mandi setelah mandikan jenazah. Tapi kalau mandi wajib yaitu sebabnya terjadi sebelum mandi. Contoh seperti apa? Keluar darah haid terlebih dahulu, kemudian setelah suci baru mandi. Nah wajib baginya untuk mandi dari darah haid. Ini contoh ya, melakukan hubungan setelah itu mandi. Tapi kalau mandi sunnah adalah jika sebab mandinya terjadi setelah mandi. Mandi sunnah adalah jika sebab mandinya terjadi setelah mandi. Contoh, mandi untuk sholat Jumat. Sholat Jumatnya belum dilakukan, tapi mandi dulu. Itu kalau mandi sunnah. Kemudian barulah ia melakukan sholat Jumat. Faedah yang kedua, tidak wajib berwudu setelah mandi wajib. Tidak wajib berwudu setelah mandi wajib. Jika seorang mandi wajib, ya, seperti mandi dari janabah, maka hukumnya adalah tidak wajib baginya untuk berwudu setelah mandi. Enggak wajib. Ya. Ini jika tatkala mandi tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Seperti apa? Keluar angin atau memegang kemaluannya. Ya, ketika wudu ketika mandi dia sudah ngati-ngati. Saya habis mandi ini enggak mau wudu lagi sudah. Masalah. Jadi hati-hati, ya, jangan dipegang, ya, jangan dipegang kemaluannya, jangan kentut. Ya. Berarti dia habis mandi, nggak apa-apa, langsung sholat nggak apa-apa. Nah, nggak wajib mandi, nggak wajib wudu lagi. Ya, berdasarkan apa? Kaidah fikih, ma aujaba a'dhamal amrayn bi khususihi la yujibu ahwanahuma bi umumihi. Ini kaidah fikih. Perkara yang wajib berdasarkan sebab yang khusus, ya, perkara yang wajib berdasarkan sebab yang khusus
Ya, ini sebab yang khusus ini seperti keluar apa? Keluar sperma. Ya, sebab khusus. Ya. Menyebabkan untuk tidak wajib melakukan perkara yang lebih ringan karena sebab yang umum. Seperti apa? Keluar angin sebelum mandi. Ya, maka apa? Dengan mandi janabah kita tidak perlu wudhu lagi habis itu. Dengan catatan tadi apa? Ketika mandi tidak megang kemaluannya, tidak keluar angin. Ya cukup, terus sholat gak apa-apa. Apalagi lagi air lagi susah masalah. Ya cukup, nggak usah wudhu lagi sudah. Nah, untuk menghemat air masalah. Oh saya nggak perlu wudhu lagi nih, sekalian mandi sudah. Ya sudah ketika siram, selesai ketika siram jangan sampai sentuh kemaluannya dan jangan keluar angin. Kemudian sebab-sebab yang mewajibkan mandi. Ini jelas ya, sebab-sebab mewajibkan mandi ada 7. Pertama, tadi sudah dijelaskan, ya, memasukkan hasyafah, kemudian berhentinya darah haid, kemudian berhentinya darah nifas, melahirkan, meninggal dunia, nazar, mandi sunnah. Ini semuanya sebab-sebab mandi, mewajibkan mandi. Kemudian yang ketujuh, keluarnya mani atau sperma. Dan syarat dari keluarnya mani yang mewajibkan mandi ada 2. Jadi syarat keluarnya mani yang bisa menyebabkan mandi itu ada 2. Pertama, air spermanya diri sendiri. Air spermanya diri sendiri. Lain halnya jika yang keluar adalah sperma orang lain. Nah, seperti apa? Seperti wanita setelah mandi janabah atau hadas besar, kemudian keluar darinya sperma. Maka perinciannya hukumnya dibahas di sini oleh ulama. Jika yakin bahwa sperma yang keluar adalah miliknya, maka wajib untuk mengulang mandinya. Dan ini dapat diketahui jika terdapat syahwat pada dirinya tatkala keluar sperma. Nah, ini yang pertama. Kedua, jika yakin bahwa sperma yang keluar adalah milik orang lain, contoh, mohon maaf ini menjurus tapi harus jelaskan secara hukum. Contoh milik suaminya, maka tidak wajib untuk mengulang mandinya. Jadi habis hatus, loh kok keluar sperma ini? Ya, iki spermaku apa sperma bojoku? Nah, kalau yang keluar milik suaminya maka tidak wajib, nggak perlu mandi sudah. Ya, tapi kalau dia miliknya sendiri, ingat syahwat ketika keluar, oh berarti spermanya sendiri, dia wajib. Sperma keluar wajib mewajibkan mandi. Berikutnya air sperma yang keluar pertama kali. Ini syaratnya. Air sperma yang keluar pertama kali. Lain halnya jika telah keluar, kemudian dimasukkan lagi ke dalam kemaluannya sendiri. Air sperma telah keluar, kemudian dimasukkan lagi ke kemaluannya sendiri dan keluar lagi, maka hukumnya tidak wajib mengulang mandinya. Jadi syaratnya sperma yang mewajibkan mandi itu air sperma yang keluar pertama kali. Ya, pertama kali. Dan tanda-tanda sperma ada 3. Pertama, terasa nikmat waktu keluarnya dengan terpancar. Ya, jadi terpancar. Apabila dalam keadaan basah maka baunya seperti bau adonan tepung. Ya. Dan apabila dalam keadaan kering maka baunya seperti bau putih telur. Ini sudah dibahas oleh para fuqaha. Memang kenyataannya seperti itu. Ya. Apabila terdapat salah satu dari tanda di atas maka telah diwajibkan mandi. Kan kadang-kadang bingung, iki sperma apa duduk iki? Nah, itu ya, para fuqaha sudah meneliti, istiqra, diteliti itu. Ini saking apa? Islam ini begitu indahnya. Sampai soal-soal seperti itu detail diteliti. Takut keliru nang Gusti Allah taala. Subhanallah ya. Baik. Kemudian mani, ya, definisi hukum mani, madi dan wadi. Nah, hukum mani, wadi dan madi. Jadi ada mani, ada madi, ada wadi. Nah, ini ya, pasti sudah paham. Mani atau sperma yaitu cairan yang berwarna putih, kental keluarnya karena terdapat syahwat yang kuat dan terasa nikmat tatkala keluar, hukumnya adalah suci. Tidak membatalkan wudhu jika keluar dengan cara yang tidak membatalkan wudhu dan mewajibkan mandi. Enggak membatalkan wudhu tapi wajib mandi. Ya. Kalau madi yaitu cairan yang berwarna putih, encer keluar karena terdapat syahwat yang lemah
hukumnya adalah najis. Nah ini najis, membatalkan wudhu dan tidak mewajibkan mandi. Sebaliknya, ada syahwat tapi lemah, ya nggak sampai muncul kalau keluar, tapi keluar lemah. Nah itu namanya madhi, hukumnya najis, ya tidak membatalkan wudhu dan tidak mewajibkan mandi. Kalau wadhi, yaitu cairan yang berwarna putih kental keluar setelah air kencing, mengikuti kencing. Ini karena sebab apa? Lemah atau karena sakit. Orang lemah atau karena sakit, hukumnya adalah najis, membatalkan wudhu dan tidak mewajibkan mandi. Ya, tidak wajibkan. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi di atas sudah dijelaskan oleh Ibnu Ruslan dalam kitab Az-Zubad. Nah, baik, para jemaah sekalian, rahmati Allah. Inilah perkara-perkara yang terkait dengan bab al-ghusl yang penting kita perhatikan, karena kalau kita nggak teliti dalam masalah-masalah seperti ini bisa menyebabkan ibadah-ibadah yang lain ini tidak sah. Maka hal-hal yang dasar seperti ini penting kita kuasai secara hukum, kita hati-hati. Begitulah keadaannya umat Islam, diatur sedemikian rupa. Karena apa? Allah mencintai orang-orang yang suci. Bagaimana cara suci? Ya itu tadi. Ya, kalau nggak ngikuti cara-cara yang sudah diajarkan oleh syariat bagaimana cara bersuci, maka dia terus nggak suci. Maka pernah kita sampaikan, ada orang diazab di dalam kubur gara-gara tidak bisa menjaga kesucian. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pagi ini menjadi tambahan ilmu yang manfaat dan barokah, dan kita semakin hati-hati dalam bermandi bersuci bagaimana sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang dipahami oleh para fuqaha. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.